1771. Kabut putih menghilang, di lorong yang dalam dan sunyi, sebuah pesawat mulai bergerak mendekati lorong tersebut. Di dalam lorong ada gaya tarik yang luar biasa besar yang menarik pesawat itu masuk ke dalamnya. Mata Damar bergerak sedikit, pandangannya tertuju pada pesawat milik orang-orang Big Jade dan Galaxy Aviar yang berada tidak jauh di sana. Ini bukan pertama kalinya mereka pergi ke lorong itu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Damar, sampai jumpa di Origin Place. Damar mengikuti suara tersebut, dia menemukan Eos yang sedang berdiri di depan pintu pesawat dan mengangguk kepada Damar. Hati-hati, tetua, Damar memberi isyarat sambil tersenyum. Kemudian, pintu pesawat tertutup. Dari galaksi Zelenia ada 5 orang ahli bela diri Uncomon level selain Eos. Pesawat diaktifkan dan mereka bergerak menuju ke dalam lorong. Pada saat yang sama, pesawat dari galaksi Big Jade juga mulai bergerak perlahan-lahan. Karena kali ini ahli bela diri Uncomon level dari galaksi Big Jade telah dikalahkan, jadi di pesawat galaksi Big Jade hanya ada 2 orang, tetapi aura di tubuh mereka adalah aura half god level, tentu saja kekuatannya tidak bisa dibilang lemah. Mereka berdua melaju menuju lorong, kemudian pesawat mereka ditangkap. Ekspresi wajah orang-orang di dalam pesawat galaksi Aviar saat ini tampak tidak enak dilihat, bahkan tampak sedikit takut. Ya, galaksi Aviar menunjukkan permusuhan. Damar mengatakan kalau dia ingin membunuh mereka semua, dan kelihatannya itu sama sekali bukan lelucon. Pada saat ini, para ahli bela diri Uncomon level dari galaksi Aviar baru menyadari sesuatu. Sebelumnya, mereka pikir walaupun Damar kuat, tapi seseorang dari galaksi Meta yang baru muncul tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Namun mereka mengabaikan satu hal. Damar atau Bumi adalah orang gila yang belum mencapai ahli bela diri Uncomon level tapi sudah berani berperang melawan Big Jade dan Big Jade. Walaupun Damar masih muda, tapi sepertinya dia sudah gila, orang gila dengan nyali yang besar. Dari ahli bela diri biasa hingga ahli bela diri Uncomon level dari Big Jade semua dibunuh, ini bahkan sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Ini juga berarti, ketika galaksi Aviar menunjukkan permusuhan kepada Damar dan yang lainnya, Damar benar-benar berani membunuh mereka. Para ahli bela diri Uncomon level dari galaksi Aviar itu mulai ketakutan. Begitu masuk Origin Place, tidak ada ahli bela diri tingkat dewa. Setiap Damar sialan itu melangkah dia bisa membunuh dimanapun. Masuk, Mehan melirik kalian, dan berseru dengan nada dingin. Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, Damar, kalau kamu berani melakukan sesuatu kepada orang-orang galaksi Aviar, kamu harus membayar dengan harga yang mengerikan. Damar melirik Mehan dan menyahut dengan acuh tak acuh, harga yang mengerikan itu, entah siapa yang harus membayarnya. Aku atau kamu? Setelah berkata begitu, dia menatap Pak Tua Pancing dan berkata, Tetua, setelah aku masuk ke Origin Place, maaf aku minta tolong kamu untuk menjaga bumi selama 1 atau 2 hari. Tenang saja, tidak akan ada yang bisa menyerang bumi, sahut Pak Tua Pancing sambil tersenyum. Pada saat ini, Guntur menatap orang-orang dari galaksi Aviar dan berkata, ayo kita pergi untuk menghalangi orang-orang kurang ajar ini. Sialan, karena kalian mau membunuh kami akan lebih dulu membunuh semua orang-orang kalian di dalam sana, baru kita bicara lagi. Kamu, saking marahnya Mehan tidak bisa membalas kata-kata Guntur, kemudian dia meraung marah, cepat kalian masuk. Para ahli bela diri Uncomon level galaksi Aviar tidak ragu-ragu lagi, pesawat mereka bergerak dengan cepat menuju lorong tersebut. Ayo, jalan, ekspresi Damar tampak muram. Pesawat mereka juga mulai bergerak dengan cepat mendekati lorong gelap itu. Ekspresi wajah Mehan terlihat muram untuk beberapa saat. Di dalam pesawat galaksi Fari di sebelahnya, seorang ahli bela diri tingkat dewa juga sedang bergerak. Tepat pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba merasakan tatapan seseorang yang tertuju pada mereka. Mereka hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka melihat ke arah Pak Tua Pancing. Pada hari-hari biasa dia terlihat sopan dan ramah, seperti seorang Pak Tua Pancing pada umumnya. Namun tatapan matanya saat ini seolah ada niat jahat yang tak dapat dijelaskan. Latihan itu tidak mudah. Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Pak Tua Pancing berkata dengan nada datar. Pada saat ini, keringat dingin muncul di dahi Mehan dan ahli bela diri tingkat dewa dari galaksi Fari. Di kejauhan, Damar sudah mendekati pintu lorong, kemudian dia berkata kepada AI pesawat dengan tenang, matikan daya. Mesin pesawat dengan cepat dimatikan, detik berikutnya,
kekuatan hisap yang besar datang dan langsung menarik mereka ke dalam lorong tersebut. Zing! Pada detik ini, Damar dan yang lainnya merasa dunia berputar selama beberapa saat. Matahari bersinar di luar, dan sekeliling mereka menjadi terang benderang. Tetapi begitu mereka terhisap ke lorong itu, sekeliling mereka seketika menjadi gelap gulita. Ekspresi Damar berubah, dia segera berusaha untuk kembali tenang. Kemudian menyebarkan karakteristik jiwa, dia ingin mendeteksi keadaan di sekitar mereka. Hah, ekspresi Damar tiba-tiba sedikit berubah. Ada apa? Thalia yang berada di sebelahnya buru-buru bertanya. Karakteristik jiwaku dilumpuhkan, sama sekali tidak bisa mendeteksi. Damar menarik napas dan menjawab dengan nada dingin. Situasi di mana karakteristik jiwa Damar dilumpuhkan hampir tidak pernah terjadi. Bahkan di tempat seperti tanah terlantar dewa, karakteristik jiwa miliknya dapat digunakan sepenuhnya. Dan kali ini adalah pertama kalinya dia mendapati situasi seperti ini. Dilumpuhkan, tanya Thalia dengan alis berkerut. Damar mengangguk dan menyahut, sudahlah, tidak usah pedulikan hal ini. Berdasarkan kata-kata tetua Elvio, akan memakan waktu 2 hari untuk melewati lorong ini, kalian cari kesibukan masing-masing saja. Main kartu, usul Thalia. Damar tidak menolak. Di lingkungan seperti ini, walaupun Elvio mengatakan bahwa di sini relatif aman, tapi sekeliling mereka terlalu gelap, dan ini selalu membuat orang merasa dalam keadaan bahaya, sehingga Damar dan yang lainnya tidak berani tidur. Boleh, sahut Damar sambil tersenyum tipis. Mereka berempat dengan cepat mulai bermain kartu. Lutfi mengerutkan kening dan duduk di sisi yang lain. Hei, panggil Guntur, ayo ke sini dan ikut main. Kalau tidak kamu akan bosan. Lutfi menggeleng dan berkata, kalian main saja. Setelah itu, dia berjalan ke sofa di sampingnya dan duduk di sana. Damar dan yang lainnya tidak terlalu memedulikan Lutfi, mereka pun bermain beberapa putaran. Buk, tiba-tiba terdengar suara benturan dari samping mereka. Damar mencari asal suara itu dan menemukan Lutfi yang terjatuh dari sofa, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia sedang kedinginan. Bulir-bulir keringat terus bermunculan di dahinya dan mengalir ke tubuhnya. Damar terkejut, dia buru-buru mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Dengan tubuh yang gemetar, Lutfi menarik napas dalam-dalam dan menjawab, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak memasuki lorong ini, aku merasa, jantungku, berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Semakin dalam kita masuk, aku merasa semakin takut. Aku selalu merasa ada mata di sekitar kita yang mengawasiku. Aku merasa, mungkin saja aku terkontaminasi. Lutfi mencoba menjelaskan. Apa? Damar luar biasa terkejut. Guntur menatap Lutfi dan bertanya, apakah kamu terkontaminasi? Bukankah itu artinya kamu akan berubah menjadi monster? Bagaimana kalau kami mengeluarkanmu dulu saja? Lutfi batuk, kemudian dia berkata, aku mungkin tidak terkontaminasi. Damar menatap Lilia yang berada di sebelahnya dan berseru, Lilia. Lilia mengangguk, kemudian dia melambaikan satu tangannya, dan semburan energi dengan cepat masuk ke dalam tubuh Lutfi. Tubuh Lutfi gemetar beberapa kali, kemudian perlahan-lahan kembali tenang. Damar menatap Thalia yang ada di sebelahnya dan bertanya, apakah kalian merasa seperti sedang diperhatikan? Bersambung, 1772. Thalia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab, sejak awal aku tidak merasa demikian. Damar merenung sejenak sambil menatap Lutfi yang perlahan-lahan kembali tenang, tiba-tiba dia kepikiran sebuah pertanyaan, kemudian bertanya, apakah karena karakteristikmu hilang, jadi kamu jadi seperti ini? Lutfi buru-buru menggeleng dan menyahut, aku tidak tahu. Damar tertegun, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia menatap Lutfi dan berkata, bagaimana kalau kamu tidur di kabin hibernasi selama 2 hari? Setelah itu kami akan membangunkanmu. Lutfi mengangguk dan menyahut, ya, lebih baik begitu. Setelah mengantar Lutfi masuk ke kabin hibernasi, Damar dan yang lainnya mengamati dari luar kabin hibernasi selama beberapa saat. Setelah tidak ada pergerakan lagi dari Lutfi, mereka pun kembali ke kabin pesawat. Waktu berlalu selama beberapa saat, di sekeliling mereka masih gelap gulita. Lama-kelamaan, beberapa dari mereka merasa sedikit cemas. Mereka mengkhawatirkan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tersesat. Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali. Tiba-tiba, sebuah suara yang kencang terdengar. Begitu Damar mendengar suara ini, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Entah sudah berapa lama dia tidak mendengar suara ini. Pertama kali mendengarnya,
itu berasal dari Muci, kemudian dari tetua Min Demuen. Menurut tetua Min Demuen, kalimat ini semacam doa. Damar belum pernah mendengar yang seperti ini lagi sejak dari Eternal Planet. Damar bahkan mengira dirinya berhalusinasi, tetapi suara barusan sepertinya datang dari zaman abadi, tempat yang sangat terpencil. Apakah kalian mendengar sesuatu? Damar menatap Thalia di sebelahnya. Ada apa? Kamu juga merasa ada yang tidak beres? Tanya Guntur, kemudian melanjutkan, kami tidak mendengar apapun. Alis Damar berkerut dalam, kemudian dia menggelengkan kepala, tidak mau memikirkannya lagi. Semua ini tampak seperti halusinasi. Damar juga mulai bertanya-tanya apakah dirinya terlalu banyak berpikir. Pada waktu yang sama, di bumi dan laut kekacauan, bermacam-macam energi bergerak dengan liar. Yani melewati lapisan kabut putih, pesawatnya terus bergerak maju di udara, dia pun tiba di pegunungan berhutan lebat. Di dalam pegunungan berhutan lebat, sebuah piramida sedang dibuat. Hanya tersisa beberapa bagian terakhir dari piramida, di dalam ada banyak orang yang sibuk bekerja. Pada saat yang sama, sebuah sosok membentangkan sayapnya, melayang di udara, dia menatap Yani dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Pesawat berhenti perlahan-lahan, Yani berjalan ke pintu pesawat dan memperhatikan orang-orang yang sedang sibuk di bawah. Dia tersenyum tipis dan menjawab, aku tidak menyangka kamu bisa menaklukkan begitu banyak orang secepat ini. Aku sedang bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Wendy sekali lagi, apakah kamu percaya padaku? Tanya Yani, menurutmu bagaimana? Wajah cantik Wendy menatapnya dengan dingin. Yani tertegun, kemudian tersenyum kecut dan berkata, kamu mau percaya atau tidak, aku tetap harus menyampaikan ini kepadamu. Kamu, sekarang tidak bisa melaksanakan upacara dewa. Aku punya firasat kalau kamu melanjutkan pelaksanaan upacara dewa, hidupmu akan dalam bahaya. Kamu datang ke sini sengaja untuk mengatakan itu kepadaku. Tanya Wendy. Yani mengernyit dan menyahut, Wendy, percayalah padaku satu kali saja. Aku tidak takut mati. Wendy menggeleng, kemudian melanjutkan, aku harus menjadi dewa. Aku harus membuka kemampuan reinkarnasi sepenuhnya. Kamu, kenapa sih? Yani tersenyum pahit, kemudian berkata, kenapa kamu terlalu terobsesi seperti ini? Takdir setiap orang itu sudah ditentukan, bahkan jika kamu melakukannya, membuka karakteristik itu, dan bereinkarnasi, tapi kalau sudah takdirnya, pada akhirnya Damar tetap akan bersama dengan Lilia. Wendy mendongak, kedua matanya memelototi Yani dan berkata, aku akan membuka karakteristik reinkarnasi itu, aku akan menguasai kekuasaan, aku akan membunuh semua orang yang pantas mati, aku akan bersama dengan dia, aku. Setelah itu, dia melanjutkan dengan tenang, aku tidak percaya dengan takdir. Yani tercengang, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, bagaimanapun juga, aku harap kamu bisa menunggu sampai Damar dan yang lainnya kembali. Upacara dewa memerlukan waktu yang lama, tidak masalah jika kamu tunda 1 atau 2 tahun. Alis Wendy berkerut, dia kembali mendongak menatap Yani. Setelah beberapa saat, barulah dia menarik napas dalam-dalam dan menyahut, oke, aku percaya padamu kali ini. Yani mulai tersenyum dan berkata, hukum atraksi karakteristik langka, sepertinya tidak begitu nyata. Mungkin, karena Damar, ujar Wendy dengan tenang. Ya, Yani melirik Wendy. Tulang naga memiliki daya toleransi yang tinggi. Wendy berkata dengan tenang, setelah itu dia menghela napas dan melanjutkan. Kalau kamu mengatakannya lebih awal, kamu bisa ikut bersama mereka ke Origin Place. Di tengah ngarai di bumi, rubah berekor 9 masih duduk-duduk santai di atas sebuah batu besar. Sesekali dia akan mendongak menatap langit, sesekali juga dia akan melihat ke tengah ngarai. Di dalam ngarai, sebagian besar Night Watcher yang berbakat duduk bersila di tengahnya. Tentu saja, sebagian besar orang terpusat di luar. Di tempat yang terdalam, hanya ada satu orang, orang itu adalah Iman. Saat ini, Iman sudah duduk bersila, dia sudah berjalan sejauh 280 meter lebih. Dan di belakangnya, di tempat yang agak jauh, Arlo dan Tetua Min Demuen sedang duduk di sana. Ya, Tetua Min Demuen juga sudah datang. Ketika dia kembali ke Eternal Planet sebelumnya, saat itu tidak jauh dari mencapai Uncomon level, pada akhirnya dia memutuskan untuk mencapai Uncomon level. Para ahli bela diri dari bumi dan Eternal Planet kini sudah tidak terpisahkan, bahkan seorang ahli bela diri Uncomon level tidak bisa mengancam bumi, jadi Tetua Min Demuen datang untuk hidup di bumi, juga bukan masalah besar. Saat ini dia minum bir sampai wajah dan lehernya memerah.
Kamu benar-benar sampah. Arlo meliriknya, kemudian melihat Pugu di kejauhan dan berkata, "Sudahlah, aku akan pergi menemui Pugu dan minum dengannya." Kemudian dia membawa sebotol minuman, berniat untuk menemui Pugu yang berada di belakang. "Jangan pergi, aku masih mau minum," seru tetua Min Gemuen. Namun sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar, dia berdiri dan menatap ke dalam kehampaan. "Kamu kelihatan terkejut sekali, apakah kamu ingin menakutiku?" Omel Arlo. Tetua Min Gemuen tidak mengatakan apapun, dia menggertakkan giginya, kemudian, dia menoleh dan melirik ke ujung ngarai, lalu kembali mendongak dan melihat ke dalam kehampaan. Di antara tatapan mabuknya, ada sekelebat bayangan aneh yang melintas. Di dalam pesawat, Damar tidak terlalu banyak berpikir, dia melanjutkan bermain kartu dengan teman-temannya selama beberapa saat. Tiba-tiba, Thalia mengernyit dan berkata, kenapa juga merasa seperti diperhatikan oleh seseorang, ya?" "Hah," ekspresi wajah Lilia sedikit berubah. "Benarkah?" "Ya," Thalia mengangguk, kemudian melanjutkan, "rasanya seperti ada seorang pemburu yang memperhatikan mangsanya, seluruh tubuhku rasanya tidak nyaman." "Kalian, lihat, itu apa?" Guntur tiba-tiba menunjuk sesuatu di kejauhan. Damar melihat keluar jendela, dan apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Di dalam kegelapan tak berujung ini, tiba-tiba muncul seberkas cahaya di kejauhan. Cahaya itu menyebar, tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya itu sepertinya mulai kembali berkumpul di satu titik. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara mulai terdengar di telinga Damar. Suara itu terdengar serak dan dalam, seakan sedang berdoa. "Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali." Dan kali ini, Damar mendengarnya dengan sangat jelas. Damar menarik napas dalam-dalam. Di dalam lubuk hatinya dia merasa cemas. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan kalimat ini, dia juga tidak terlalu memusingkannya. Dia tidak menyangka bahwa di ujung langit berbintang, akan ada bisikan seperti ini di telinganya. Damar menelan ludah, kemudian menoleh ke sampingnya. Pada saat ini, dia melihat tatapan mata Thalia dan yang lainnya. Mereka terlihat sedikit muram, mereka hanya berdiri di tempat masing-masing, seolah mereka tidak tahu apa-apa. Seperti semuanya aman terkendali. Di saat yang bersamaan, titik-titik cahaya mulai berkumpul bersama. Mereka berkumpul di dalam cahaya gelap membentuk sebuah bola mata. Bersambung, 1773. Ya, sinar cahaya ini, seperti mata, membentang dengan jarak yang tak berujung, menatap lurus ke arahnya. "Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali." Suara tersebut terus terdengar di telinga Damar. Punggung Damar seketika merinding, dia bahkan merasa seperti ada energi yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke tubuhnya melalui kegelapan yang tak berujung. Di dalam tubuhnya kini, 7 titik cahaya yang mewakili kekuasaan dan titik cahaya yang mewakili Dragon Nine Changes bersinar terang, seolah menerangi dantiannya. Damar membuka matanya, dia ingin mengetahui semua ini, namun saat ini dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. "Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali." Suara itu masih terdengar lama, sampai akhirnya, seolah ada suara ledakan nyanyian yang menembus jauh ke dalam pikiran Damar. Damar melihat semua itu, tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dia melihat cahaya itu berkumpul membentuk sebuah mata, titik-titik cahaya jatuh, seperti sedang meneteskan air mata. Kemudian, titik-titik cahaya itu menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, titik cahaya itu mulai berubah bentuk menjadi sebuah naga, lalu Phoenix. Bahkan berubah menjadi makhluk yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. Jantung Damar tiba-tiba berdetak kencang, seluruh tubuhnya lesu, perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, tidak ada cara untuk menghentikannya, titik-titik itu terus menyebar sepenuhnya di dalam hati Damar. Namun, Lilia dan Thalia yang ada di dekatnya tampaknya sama sekali tidak sadar, mereka seperti telah kehilangan kesadaran. Entah berapa lama seluruh proses ini berlangsung, Damar hanya berdiri di sana sampai semua titik cahaya menghilang, hingga di sekelilingnya menjadi gelap gulita lagi. Damar hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, air mata mengalir di wajahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Guntur tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Lilia segera meraih tangan Damar dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Baru kemudian Damar kembali tersadar. Dia menyeka air matanya, perasaan tertekan di hatinya masih menetap. Dia menggelengkan kepalanya dan menyahut, "Baru saja, titik-titik cahaya itu." Dia menjelaskan masalah itu secara rinci. Setelah mendengarkannya,
Guntur bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak merasakannya, namun setelah kamu mengatakannya barusan, aku selalu merasa seperti melewatkan sesuatu. Mata yang kamu jelaskan, mirip dengan mata iblis, ucap Lilia tiba-tiba. Bagaimana mungkin mata iblis Titan bisa muncul? Thalia bertanya sembari menatap Guntur. Guntur merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin aku tahu? Dia tidak ada di sini. Setelah kita keluar dari sini, aku akan menemui anakku dan bertanya padanya. Ada cahaya di depan. Tepat pada saat ini, mata Lilia berbinar. Benar saja, jauh dari tempat mereka, sebuah titik cahaya muncul. Kekuatan tarik-menarik datang dari titik cahaya itu. Titik cahaya itu semakin lama semakin besar. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini adalah pintu keluar dari lorong ini. Itu artinya, dalam keadaan barusan, Damar dan yang lainnya telah menghabiskan hampir 2 hari tanpa sadar. Damar dan lainnya sedikit terkejut. Guntur mendongak dan berkata, bersiaplah untuk bertarung, kita habiskan orang-orang Big Jade di sana. Guntur mendongak dan berkata, bersiaplah untuk bertarung, kita habiskan orang-orang Big Jade di sana. Damar pun menahan kesedihan di dalam hatinya, dia meraih dan mengambil Dragon Sword dengan satu tangan dan pedang naga Azure dengan tangan lainnya, matanya dipenuhi dengan aura yang mematikan. Pada saat yang sama, di luar planet Aviar, sebuah pesawat melayang sendirian di udara. Di luar pintu pesawat, Pak Tua Pancing duduk di sana. Di tangannya, dia memegang alat pancing, kawat pancingnya tenggelam di luar angkasa entah kemana. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan kesepian. Kapal Pak Tua Pancing yang kesepian, memancing di danau bersalju yang dingin sendirian. Pak Tua Pancing bergumam sendiri, kemudian melanjutkan, dinginnya benar-benar merasuk ke dalam hatiku. Arah yang dia tuju, persis seperti arah awan yang berasal dari Origin Place. Tepat pada saat ini, sebuah pesawat tiba-tiba melayang mendekat dan berhenti tidak jauh darinya. Kemudian, pintu pesawat terbuka. Hurai berjalan keluar dengan rambut panjangnya yang tergerai. Dia lalu berkata, kamu seharusnya merasakannya. Merasakan apa? Tanya Pak Tua Pancing dengan tatapan kosong. Jangan pura-pura. Hurai memelototi Pak Tua Pancing dan melanjutkan, Stargate, bukankah kamu merasakan Stargate? Kalau aku merasakannya, lalu kenapa? Aku tidak akan bisa membukanya kalau tidak punya kuncinya. Sahut Pak Tua Pancing dengan tenang. Hurai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pak Tua, kalau kamu menipuku, aku akan membunuhmu. Sementara di sisi lain, Damar memegang pedangnya, kemudian mencoba mengingatkan Lutfi melalui pesawat AI, pandangannya fokus ke depan. Di tempat yang tidak terlalu jauh, dia melihat pesawat yang keluar satu persatu. Kecepatan pesawat-pesawat itu semakin meningkat dan menghilang begitu saja di sebuah mulut lorong. Mereka itu dari galaksi Aviar, kan? Jangan biarkan preman-preman itu kabur. Perintah Guntur dengan marah. Mereka adalah rombongan terakhir yang memasuki terowongan. Selama di dalam sana, mereka tidak berani menggunakan kekuatan mereka karena khawatir bisa menimbulkan masalah. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan isapan lorong dan bergerak maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka bisa melewati terowongan itu. Sementara itu di depan mereka, benda seperti pesawat di galaksi Aviar itu telah menjadi cahaya dan menghilang. Kejar, teriak Guntur, tidak perlu dikejar. Pada saat yang bersamaan, Lutfi pun angkat suara dan berkata, teknologi tenaga pesawat galaksi Aviar adalah salah satu yang tercanggih di seluruh alam semesta ini. Dalam segi kecepatan, merekalah yang tercepat. Damar mengerutkan alisnya. Guntur melongo dan berkata, kenapa tidak memberitahu dari awal, sekarang? Tidak apa-apa. Pada saat itu, Thalia dengan tenang berkata, kita semua sudah datang kemari. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Bagaimana kalau kita mencoba mencari dia di markasnya saja? Selesai berbicara, perempuan itu melihat ke arah Damar dan bertanya, bagaimana menurutmu? Damar menganggukkan kepalanya, kemudian menghela napas dan berkata, daripada seperti itu, aku tiba-tiba memikirkan masalah yang lebih penting lagi. Apa itu? Semua orang melihat ke arahnya. Damar menghela napas dan bertanya, sejak kita masuk ke sini, kita hanya fokus bertanya bagaimana caranya kita bisa masuk kemari, tapi kita sepertinya lupa bertanya bagaimana keluar dari tempat ini. Semua orang melongo dan setelah itu terdiam. Setelah beberapa lama, Lilia pun angkat bicara dan berkata, masalah ini sepertinya tidak terlalu rumit. Kalau kita bisa menemukan utusan tetua Elvio,
kita pasti akan menemukan jawabannya. Damar langsung tersadar, sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan pengikut Elvio. Masalah ini sepertinya memang bukanlah masalah besar. Laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat ini tugas terbesar kita adalah pergi ke galaksi Big Jade dan menolong para tetua kita. Sejarah di dunia ini sangat panjang, manusia, bahkan dewa pasti akan mati suatu saat nanti. Baru-baru ini, tidak ada keraguan kalau itu adalah zaman sebelum Kaisar Vas dan yang lainnya, tapi sepengetahuan Damar, kemungkinan besar itu adalah orang-orang dari zaman Blade Berserker. Blade Berserker pernah berkata, ada banyak orang di muka bumi ini yang memiliki bakat lebih darinya dan kemungkinan mereka sudah diculik. Tentu saja masih ada ibu yang sering dibicarakan oleh Titan dan orang-orang lainnya. Setelah 10 peradaban itu telah dimusnahkan, entah sudah berapa orang masuk kemari dan berperang. Dan juga, entah berapa orang yang bisa bertahan hidup demi Orphan. Dalam perjalanan kali ini, tujuan terbesar Damar adalah untuk menyelamatkan orang-orang itu, tidak peduli berapapun yang bisa diselamatkan, bahkan meski satu orang saja. Sambil berbicara, pandangannya menembus kaca dan melihat planet-planet yang jumlahnya tak terhingga itu. Origin Place adalah sebuah hamparan nebula, di antaranya ada yang memiliki banyak planet, meskipun lingkungannya tidak bersahabat, tapi kebanyakan planet itu cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Bersambung, 1774. Jika Origin Place ini diibaratkan sebagai lautan, maka planet-planet itu terlihat seperti gugusan kepulauan. 8 galaksi utama telah menggambar peta bintang Origin Place sejak lama, setiap planet termasuk galaksi utama yang mana, tempat mana yang belum diserang, semuanya ditandai dengan baik. Damar tidak bisa berkata-kata setelah melihat simbol di peta bintang itu, dia kemudian berkata, ternyata ada sepertiga dari planet yang belum diambil. Origin Place ini sepertinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Siapapun yang datang ke Origin Place untuk berperang pasti adalah seorang ahli bela diri Uncomon level. Ini membuktikan bahwa di peradaban Origin Place terdapat para ahli bela diri Uncomon level yang masih bertahan. Kita pergi ke planet ini dulu saja. Pada saat itu, Damar berkata sambil menunjuk salah satu planet. Tempat itu adalah asteroid yang ditempati oleh galaksi Big Jade di sebuah tanda dalam peta bintang itu. Dilihat dari simbolnya, nama asteroid itu adalah planet Sing. Sedangkan lingkup pengaruh galaksi Big Jade juga berada di sekitar planet ini. Oke, ujar Guntur dengan antusias. Kita akan mencari piramida mereka setelah kita menghancurkan semua patung itu. Hancurkan semua patungnya sampai kekuatan kekuasaan mereka menurun drastis. Ayo kita pergi, ujar Damar sambil menganggukkan kepalanya. Dia dengan cepat menemukan lokasi planet itu, pesawat itu kembali tinggal landas dan terbang menuju dalamnya langit berbintang. Di sekitar hamparan bintang planet Sing ada sebuah asteroid yang bernama Lennon. Populasi orang yang tinggal di asteroid itu tidak terlalu banyak, di sana ada 2 orang ahli bela diri Uncomon level yang sedang duduk berhadap-hadapan, di depan mereka ada sebuah papan catur. Obat penawar kita, sudah tersisa sedikit. Salah satu dari orang itu berkata, kira-kira masih bisa bertahan sampai 1 tahun. Orang yang berbicara itu adalah seorang yang sudah tua renta, suaranya terdengar sangat lemah. Aku akan berjalan lebih dalam lagi. Pada saat itu ada seseorang di depannya yang tiba-tiba berkata demikian. Sudahlah. Pada saat itu seorang laki-laki tua menghela napas dan berkata, setelah aku hitung-hitung, akan ada ahli bela diri Uncomon level yang datang kemari, akan ada resiko sangat besar kalau kamu tetap nekat masuk ke area yang lebih dalam lagi. Kemungkinan di tempat itu ada ahli bela diri Uncomon level yang kemampuannya sudah mencapai half god level. Maksud tetua adalah, seorang laki-laki parubaya sambil mengerutkan alisnya. Laki-laki parubaya itu terlihat sangat tangguh, tapi di antara alisnya ada semacam perasaan lelah yang mendalam. Sudah sedikit orang yang tersisa di atas The Great Gaia, kita dikirim oleh Orphan kemari diatur olehnya dan berperang demi dirinya. Laki-laki tua itu tersenyum pahit, kemudian melihat jalur papan catur di bawahnya dan berkata, aku pernah berpikir untuk keluar dari sini, tapi tempat ini seperti papan catur ini, buntu. Kalau kita tidak berperang, kita tidak bisa mendapatkan obat penawar dan akan mati menderita begitu saja. Kalau kita tidak berperang, Orphan bisa saja menyerang kampung halaman kita. Teriak salah satu laki-laki tua itu. Aku tidak tahu berapa tahun yang sudah kita lalui di sini, kekuatanku sudah melemah, tidak bisa menerobos apapun. Sepertinya, hampir 10.000 tahun,
tidak ada lagi ahli bela diri Uncomon level yang muncul dari kampung kelahiran kita lagi. Seorang laki-laki parubaya menghela napas dan berkata, aku tidak tahu apakah sudah terjadi sesuatu yang tidak beres di The Great Gaia. Seorang laki-laki tua menghela napas dan melanjutkan perkataannya. Dia berkata, umurku sudah tidak akan lama lagi, kamu hanya perlu melangkah sekali lagi untuk sampai di titik penting itu. Aku berpikir untuk memberikan obat penawar ini padamu, aku sudah tidak sanggup berperang lagi dan ingin menjalani sisa hidupku dengan tenang, manfaatkanlah waktu yang tersisa untuk mencoba menerobos tempat ini. Yun, kemampuanmu itu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat, meskipun teknik bela dirimu sudah melemah. Tapi itu sudah cukup untuk melepaskan pengaruh obat kita, saat itulah kamu memiliki kesempatan untuk pergi, gumam laki-laki tua itu. Aku tidak berharap lebih, aku hanya berharap, kalau kamu bisa keluar dari sini dan mau membawa tulang mayatku kembali ke The Great Gaia, agar pada akhirnya, aku bisa kembali ke kampung halamanku. Impianku seumur hidup ini adalah ingin bisa melihat kampung halamanku lagi, tapi sepertinya tidak ada kesempatan untuk hidup lagi, aku harap setelah mati nanti. Kamu tidak akan mati, ujar laki-laki parubaya bernama Yun itu dengan nada bicara tenang. Dia lantas berkata, aku akan menaklukkan sebuah planet dan mengambil obat penawar yang cukup untuk kalian semua. Aku akan mencoba menerobos dan membawa kalian semua keluar dari sini. Laki-laki itu hanya melongo, kemudian menghela napas dan berkata, ah, kamu ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa kamu harus melakukannya? Apa yang kamu katakan memang benar, tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki The Great Gaia selama hampir puluhan ribu tahun. Kalau saja The Great Gaia berhasil direbut oleh musuh dan kamu bisa menerobos keluar dari tempat ini, kamu harus merebut The Great Gaia kembali. Saat itu, Orpan membawa Liam dan aku kemari. Yun mengerutkan alisnya dan berkata, di zamanku dulu, Saka tidak jauh lebih buruk dari kami berdua. Aku pikir mungkin saja dia bisa menjadi ahli bela diri Uncomon level, tapi sayang sekali. Yun, dengarkan aku. Pada saat itu seorang laki-laki tua itu kembali berkata, kamu sudah sampai di titik penting, jangan mengambil resiko. Liam sampai saat ini belum kembali dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, sepertinya. Kalian berdua adalah harapan terakhir kami. Setelah berhasil menerobos, aku akan masuk ke Gunung Kekacauan untuk menemukan mereka, ujar Yun sekali lagi. Baru saja menyelesaikan setengah kalimat, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga mereka. Semuanya, dengarkanlah, Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah akan segera datang dan mengadakan pertemuan darurat. Kedua orang itu mengerutkan alisnya, ekspresi wajah mereka terlihat terkejut. Origin Place, ahli bela diri tingkat dewa akan dengan cepat ditangkap oleh hukum alam semesta. Kenapa bisa ada ahli bela diri tingkat dewa yang akan datang kemari? Tapi mereka berdua juga tidak berpikir terlalu banyak, mereka dengan cepat membuka instrumen. Tidak berapa lama, tiba-tiba muncul sosok bayangan di hadapan mereka. Sementara di sisi lain, tubuh Damar diikat dengan tali. Pesawat itu terbang sekali lagi, dia berada di tengah turbulensi kosmik, sewaktu-waktu ada pergolakan yang menghadang di luar. Tidak beberapa lama, pesawat itu kemudian mendarat menuju planet Sing dan dengan cepat memindai seluruh asteroid. Luas asteroid itu tidak terlalu besar, di atasnya ada sebuah kota kecil. Damar dengan cepat bergegas menuju kota itu tanpa ragu sedikit pun. Menurut orang-orang di 8 planet utama, mereka akan membangun patung ahli bela diri tingkat tinggi milik planet mereka sendiri setiap kali berhasil menduduki planet. Meski hanya salah satu dari mereka yang berhasil menduduki suatu planet, kekuatan kekuasaan mereka akan bertambah kuat di seluruh planet itu. Oleh karena itu jika dilihat dari berbagai aspek, ahli bela diri tingkat dewa yang tinggal dalam satu planet akan secara natural membentuk sebuah aliansi. Setelah berhasil mengambil alih sebuah planet, mereka akan memilih 1-2 orang ahli bela diri Uncomon level untuk melindungi planet mereka agar tidak mudah diterobos oleh orang dari planet lain. Di planet Sing, ada 2 orang yang bertugas sebagai pengawas daerah setempat, salah satunya adalah seorang perempuan suku Kuman dari Big Jade yang bernama Mona. Saat di tempat lain tidak ada ahli bela diri yang memadai, mereka akan merekrut beberapa orang dari Big Jade untuk mengikuti perang demi membela Origin Place. Sedangkan seorang lainnya adalah seseorang bernama Gatra, dia adalah seorang ahli bela diri Uncomon level yang diperbudak oleh Dewa Semesta. Saat ini, di kota itu mereka berdua sedang duduk sambil melihat sebuah layar. Bersambung, 1775. Asteria dan Dewi Tanah terpampang di layar itu.
Pada saat itu seorang ahli bela diri half god level sedang berlutut dan berkata, "Yang mulia Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah, Origin Place berkumpul di bawah kendali Big Jade. Semua ahli bela diri Uncomon level akan diutus untuk berperang. Mereka semua sudah diminta untuk berkumpul, mohon memberi perintah." Asteria melihat ke arah layar, layar itu berkedip. Para ahli bela diri yang akan mengikuti perang itu kira-kira berjumlah 40-50 orang. Mereka berjuang demi mendapat kekuasaan untuk Dewa Semesta. Mereka adalah orang-orang yang bisa bertahan hidup setelah dikirim ke Origin Place selama bertahun-tahun. Dia melihat sekeliling dan bertanya, "Siapa yang datang dari bumi?" "Bumi," seseorang bertanya dengan bingung. "Bumi itu di mana?" "Bumi." Panggilan itu ditujukan pada Damar dan yang lainnya. Dulu tempat itu dijuluki The Great Gaia, entah kenapa Orpan lantas menamainya bumi. Astria merenung sejenak, kemudian berkata, "Orpan enggan mengatakannya, dulu ada banyak ahli bela diri Uncomon level yang tinggal di dalam planet itu." "Maksud Dewi adalah orang-orang dari The Great Gaia, bukan?" Pada saat itu seseorang yang berlutut di depan Asteria angkat bicara. Ekspresi Asteria sedikit berubah, dia lantas menganggukkan kepalanya. "Orang-orang yang datang dari The Great Gaia sudah tersisa sedikit," gumamnya dengan suara pelan. Pada saat yang bersamaan, dua orang duduk bersama di sebuah tempat di planet Sing. Perempuan itu mengenakan gaun berwarna hitam, lekuk badannya yang indah dan molek itu bisa terlihat dengan jelas, wajahnya cantik jelita, seperti tidak ada celah sama sekali. Laki-laki yang duduk di sebelahnya pun sampai menelan ludah. Benar, perempuan itu adalah Mona, seorang perempuan dari suku Kuman. Tentu saja waktu masih muda, dia adalah seorang laki-laki. Pada saat itu, Mona tersenyum sinis dalam hati. Dia lantas bergumam, "Apa itu ahli bela diri di The Great Gaia? Semuanya hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Sekarang hanya tersisa 7 orang saja." Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dia berkata, "Tapi ada 2 orang yang menghilang, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut." Ada 5 orang yang hadir di pertemuan itu. Di antara mereka semua yang paling kuat adalah seorang laki-laki parubaya bernama Yun. Ribuan tahun lalu, kemampuan laki-laki itu sudah mencapai half god level. Efektivitas tempurnya adalah yang terkuat di galaksi Big Jade. "Siapa di antara kalian yang bernama Yun?" tanya Hoshi. Di layar itu, Yun berdiri, mengerutkan alisnya dan berkata, Aku adalah Yun." "Beraninya kamu mengerutkan alis padaku?" gumam Hoshi. "Apa semua orang di planetmu begitu sombong? Blade Berserker dan Damar juga sama saja. Kalian sudah kami perbudak selama bertahun-tahun, ternyata masih saja berani menyombongkan diri." Mona melihat layar itu, tatapannya terlihat sedikit mesum. Dia bergumam, "Benar-benar laki-laki yang luar biasa, tapi sayang sekali dia tidak memiliki perasaan. Andai saja dia terlihat sedikit lebih baik, aku bersedia tidur dengannya. Sayang sekali. Padahal aku juga ingin mencicipi laki-laki yang seperti itu." Sepertinya perempuan itu sudah menutup akses komunikasinya sementara. Semua orang yang berada di layar itu tidak dapat mendengarkan ucapannya tadi. Pada saat itu, Asteria melihat ke arah Yun, kemudian setelah beberapa lama berkata, "Kumpulkan semua orang yang berasal dari The Great Gaia." Alis Yun mengerut, dia melihat Asteria dan berkata, "Biar aku sendiri saja yang mengurus masalah dan tugas. Semua tetua sudah berusia lanjut, mereka sudah tidak mampu berperang lagi." "Tutup mulutmu!" Sebuah teriakan tajam pun terdengar. "Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Yang Mulia Dewi Keberuntungan, kamu tidak boleh tawar-menawar dengannya." Laki-laki yang berbicara itu adalah seorang ahli bela diri Uncomon level dari Big Jade. Meskipun mereka semua berperang dan berjuang demi Big Jade, tapi kedudukan laki-laki yang memang berasal dari Big Jade itu jauh lebih tinggi dari Yun dan yang lainnya. Mona tersenyum sinis, laki-laki di sebelahnya tersenyum dingin dan berkata, "Si Yun berdebat itu beraninya berkata lancang di depan Dewi Keberuntungan, aku ingin sekali memberinya pelajaran." Boom! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari belakang mereka. Mona mengerutkan alisnya dan bertanya, "Vos, apa kamu tadi mendengar sesuatu?" Vos mengerutkan alisnya. Boom, boom, boom. Suara itu terdengar lebih dekat dan lebih keras. Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk dan berkata, "Pengikut Dewa Dewi yang Agung, pengikut Dewa Dewi yang Agung, terjadi masalah. Ada yang mencoba menerobos kemari." "Apa? Siapa?" Raut wajah Mona langsung berubah. Perempuan itu seketika merasakan aura yang menakutkan. Dia berkata, "Cepat buka jalur komunikasi."
Foz menganggukkan kepalanya, laki-laki itu kemudian segera menyalakan mikrofon. Mona dengan tergesa-gesa berkata, Dewi keberuntungan yang agung, di sini, di planet Sing, sepertinya kami telah diterobos. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba suara dentuman itu terdengar lagi di ruangan yang sedang mereka tempati, kemudian keluar aura yang mengerikan dalam sekejap. Ruangan itu seketika bergoncang, peralatan mereka juga dihancurkan, layar pun menjadi gelap. Mona, Foz, apa yang kalian lakukan? Seseorang di depan Asteria pun mendengus. Pada saat yang bersamaan, Fozi membuka mulutnya, kemudian melihat Asteria dan berkata, apa orang-orang itu yang datang kemari? Asteria menghela napas dan menjawab, sepertinya. Iya, selesai berbicara, dia berkata pada Yun yang berada di layar itu. Kepada seluruh orang-orang di The Great Gaia, segera berangkat. Semua orang berkumpul di asteroidku. Sekarang juga, selesai berbicara, perempuan itu melambaikan tangannya dan menutup komunikatornya. Di sisi lain, Yun sedang bersama seorang lansia. Mereka lantas mematikan layar yang sudah mati itu. Lansia itu mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya perkataan Dewi Keberuntungan itu memiliki maksud terselubung. Untuk apa dia menyuruh semua orang untuk berkumpul di sini? Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi... Barusan Dewi Tanah menyebutkan dua nama, Blade Berserker dan Damar. Dia berkata kalau mereka berdua datang dari tempat yang sama seperti kita. Aku tidak pernah mendengar dua nama itu, kata lansia itu sambil menggelengkan kepalanya. Blade Berserker, itu adalah Saka yang pernah aku sebutkan dulu. Yun mengambil napas dalam dan berkata, aku juga tidak pernah mendengar nama Damar. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa melawan keinginannya. Yun menghela napas. Tetua, bersiaplah, ayo berangkat bersamaku, lanjutnya. Sementara itu setelah Damar dan yang lainnya baru sampai di kota, seseorang pun langsung datang dan menanyai mereka. Saat sedang berkomunikasi, Damar baru menemukan masalah. Para penduduk asli planet ini sudah menjadi pengikut setia Dewa Semesta. Saat Damar dan yang lainnya muncul, orang-orang itu langsung menunjukkan sikap bermusuhan, bahkan ada yang berteriak, mengancam dan mengusir mereka. Hal yang mengejutkan Damar adalah, orang-orang yang tinggal di asteroid ini kebanyakan adalah seorang ahli bela diri level Peak Undying Flame ke atas. Big Jade sudah mengalami beberapa kali perubahan genetik baru bisa mencapai level seperti ini. Dia tidak tahu, orang-orang di planet ini bisa memiliki level seperti itu karena setelah menyembah Dewa Semesta dan dipilih secara genetik atau karena bakat mereka sendiri. Damar sama sekali tidak terkejut kalau ternyata ini semua didapat dari bakat orang-orang itu sendiri. Laki-laki itu terkejut karena mereka memiliki bakat seperti ini dari awal. Bagaimanapun juga di Origin Place ini, ada banyak arus yang bergejolak seperti laut kekacauan. Meskipun semua planet memiliki syarat yang berbeda untuk menghasilkan suatu kehidupan, tapi hanya orang-orang terkuatlah yang bisa bertahan. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Bakat dan genetik dari orang-orang yang mampu bertahan hidup itu pasti baik dan layak untuk dipertahankan. Damar tidak terlalu menaruh curiga saat orang-orang di sana menatap mereka dengan tatapan bermusuhan. Guntur langsung mengangkat senjatanya dan menerobos masuk. Perjalanan mereka lancar dan bebas hambatan, sampai akhirnya mereka sampai di pusat kota. Damar bisa merasakan aura dua alam yang luar biasa berbeda di dalamnya, sedangkan Guntur di belakangnya terus waspada. Ruangan itu pun berguncang, kemudian dua sosok bayangan keluar dari dalamnya. Bersambung. 1776. Guntur sama sekali tidak membunuh siapapun, karena dia tidak tahu di planet ini apakah ada seseorang yang memiliki nenek moyang dari bumi. Karena kalau sampai dirinya hilang kendali dan membunuh orang yang tidak bersalah, masalahnya akan bertambah rumit. Tidak lama kemudian, sesosok laki-laki dan perempuan terbang ke langit. Sementara itu di sekeliling mereka, orang-orang di kota itu bergegas datang dan mengepung mereka semua. 5 orang yang mengepung Damar seolah tidak memberinya celah untuk kabur sedikitpun. Wah, cantik sekali perempuan ini. Guntur terkejut, dia menarik senjatanya kembali. Pandangannya tertuju pada Mona yang berada di depannya. Siapa itu? Wajah cantik Mona menunjukkan sedikit kemarahan. Apa kalian tidak tahu kalau wilayah yang kalian pijak sekarang adalah bagian dari Big Jade? Kalian datang dari planet mana? Apa kalian tidak tahu aturan? Kalian sengaja ingin memulai peperangan. Wilayah milik Big Jade. Damar mengerutkan alisnya, dia melihat ke arah Mona.
kemudian tersenyum dan berkata, "Apa kalian orang-orang dari Big Jade?" "Aku berasal dari Big Jade, suku Kuman, namaku Mona." Perempuan itu berkata dengan bangga, "Kalian orang-orang dari galaksi bagian mana?" Damar melongo, "Suku Kuman." Nama itu tidak terdengar asing di telinga Damar, tentu saja dia tidak sering bertemu dengan orang dari suku tersebut. Sebelum datang ke tempat ini, laki-laki itu hanya pernah mengetahui tentang suku itu dari catatan Blade Berserker. Tapi sebenarnya dirinya baru pertama kali bertemu dengan orang dari suku Kuman. Sepertinya Damar mengerti maksud dari catatan Blade Berserker setelah melihat wajah cantik tanpa celah dan lekuk tubuh menawan dari perempuan suku Kuman itu. Perempuan dari suku Kuman memang luar biasa cantik, tapi dia langsung merasa geli karena kemungkinan perempuan cantik di depannya itu dulunya adalah seorang laki-laki. Pada saat itu, Thalia melangkahkan kakinya ke depan, kemudian dengan tenang berkata, "Kami berasal dari bumi." "Bumi?" Mona tersenyum sinis, kemudian berkata, "Aku tidak pernah mendengarnya. Apa planet itu tidak termasuk dalam 8 planet utama? Sepertinya kalian ini budak dari suatu planet. Apa majikan kalian tidak pernah mengajari aturan? Segera pergi dari sini kalau kalian tidak ingin terjadi peperangan di luar sana." Sepertinya, Thalia menyeringai, dia lantas berkata, "Kalian yang berada di Origin Place ini masih belum tahu apa yang terjadi di luar sana. Kami datang untuk memberantas hama," seru Guntur. Selesai berbicara, perempuan itu menjilat bibirnya dan berkata, "Kedatangan kami kemari adalah untuk membunuh semua orang di Big Jade." "Apa?" Raut wajah Mona langsung berubah. Dalam sekejap, api raksasa pun mulai berkobar. Ekspresi Mona dan Vos seketika berubah saat melihat kobaran api raksasa yang menakutkan di belakang Thalia itu. Api Phoenix, half god level. Raut wajah Mona langsung berubah. Dia lantas dengan heran berkata, "Mana mungkin?" Selama mereka mengobrol, Thalia sudah terbang melesat ke langit. Lutfi juga tidak ragu, dia mengangkat senjatanya dan berlari menuju laki-laki yang bernama Vos itu. Sementara itu orang-orang yang mengepung mereka langsung mundur dengan cepat. Beberapa menit kemudian, ledakan demi ledakan terjadi. Boom, boom. Setelah ledakan, suara dentuman tiba-tiba terdengar sebanyak 2 kali. Mona dan Vos terkapar di tanah. Mona dan Vos merupakan ahli bela diri Uncomon level lonjakan surgawi tingkat kedua. Mereka tidak bisa melawan Thalia dan Lutfi. "Kalian, sebenarnya apa yang kalian inginkan?" Mona terkapar di tanah, ujung bibirnya berdarah. Dadanya yang menjulang itu kembang kempis, Guntur sampai mengeluarkan air liur saat melihatnya. Dia menginjak Vos dengan satu kaki, kemudian menarik senjatanya kembali dan melihat ke arah Damar. "Sebaiknya, kita tidak membunuh perempuan ini, berikan saja padaku selama beberapa hari, aku ingin menikmatinya, bagaimana?" Damar melongo, kemudian berkata, "Dia dulunya adalah seorang laki-laki, apa kamu tidak keberatan dengannya? Tapi dia sekarang sudah menjadi perempuan molek dan menggiurkan seperti ini. Jangan bilang padaku kalau dulunya dia adalah seorang laki-laki, kamu merusak suasana hatiku." Guntur mengambil napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Tapi, meskipun dia dulu adalah seorang laki-laki, aku tetap bersedia tidur dengannya, yang penting kan yang sekarang." Damar tidak bisa berkata-kata. Lilia memelototi Guntur dengan tajam. "Guntur, hormati perempuan, meskipun dia musuhmu. Lebih baik bunuh saja dia." Guntur menunduk ketakutan. Damar tidak ingin menggubris Guntur, dia berjalan menuju Mona, berjongkok di depannya dan sambil tersenyum berkata, "Sepertinya Dewa Semesta belum memberitahu kalian, kalau begitu aku saja yang memberitahumu. Big Jade sudah hancur, tempat tinggal kami, bumi, sudah menjadi planet baru yang sedang naik daun. Kalau kalian ingin menyerang planet kami, aku pasti akan memendam kebencian yang mendalam pada Big Jade." Selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan berkata, "Dewa Matahari dan Dewa Kearifan sudah mati di tanganku." "Tidak mungkin." Mona kemudian berkata, "Dewa yang agung mana mungkin mati di tangan orang biasa seperti kalian? Dasar pembohong. Terserah saja mau percaya atau tidak. Sekarang, kamu harus menjawab pertanyaanku. Aku tidak akan menyiksamu lagi. Apa di antara kalian di sini ada yang berasal dari bumi?" Tanya Damar. "Aku tidak tahu apa itu bumi. Kalau saja aku tahu, aku juga tidak akan memberitahukannya pada kalian." Jawab Mona sambil menggertakkan giginya. "Keras kepala sekali," umpat Guntur. Dia lantas berkata, "Membuatku semakin bersemangat saja."
Kamu tidak mau mengatakannya. Damar mengambil napas panjang, dia lantas dengan cepat mengeluarkan jurus karakteristik jiwa dan hukum impian. Tak lama kemudian, mata Mona mulai terlihat kosong. Beritahu aku, ada di mana para ahli bela diri Uncomon level dari bumi yang ada di sini? Ada berapa jumlah mereka yang tersisa? Tanya Damar dengan nada bicara tenang. Aku tidak tahu apa itu bumi, di sini juga tidak ada ahli bela diri Uncomon level yang datang dari bumi. Tatapan Mona terlihat kosong, dia berkata dengan jujur. Damar mengerutkan alisnya, dia sepertinya sedang terpikirkan sesuatu. Laki-laki itu kemudian berkata, The Great Gaia. Ahli bela diri dari The Great Gaia ada 7 orang ahli bela diri Uncomon level, di antara mereka ada 2 orang yang menghilang selama 10 tahun tanpa jejak, namanya Saka dan Ying. Saat ini yang tersisa hanya ada 5 orang. Mona menjawab semua pertanyaan Damar dengan jujur. Damar dan yang lainnya langsung merasa senang setelah mendengar kabar itu. Ternyata masih ada 7 orang yang tersisa. Mereka sudah menemukan satu, yaitu Blade Berserker. Sebenarnya sebelum datang ke sini, mereka sama sekali tidak tahu apakah masih ada ahli bela diri dari bumi yang terjebak di tempat ini. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ternyata para ahli bela diri itu masih tersisa 7 orang. Tentu saja mereka merasa sangat senang. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Damar. Di galaksi Big Jade ada seorang ahli bela diri nomor 1, namanya Yun. Dia sudah termasuk level Half God sejak puluhan ribu tahun lalu, 4 orang sisanya sudah sangat tua. Kali ini banyak pendatang baru yang masuk, kemungkinan besar mereka akan diutus untuk berperang dan berjuang sampai titik darah penghabisan, jelas Mona. 10 tahun lalu, Saka dan Ying masuk ke Gunung Kekacauan, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Foz pun terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya saat ini. Dirinya dan Mona adalah seorang ahli bela diri Uncomon level lonjakan surgawi tingkat kedua. Sebagai seorang ahli bela diri Half God level, seharusnya mereka tidak mudah ditaklukkan dengan jurus seperti itu. Kenapa Mona malah dengan mudah terhipnotis dan menjawab semua pertanyaan Damar dengan jujur? Perempuan itu benar-benar dikendalikan sepenuhnya oleh laki-laki bernama Damar itu. Sebenarnya, siapa laki-laki itu? Foz tidak pernah melihat kendali kekuatan semenakutkan ini. Kepala Foz rasanya mau meledak saat mendengar perkataan Damar. Bersambung, 1777. Damar masih melanjutkan pertanyaannya. Sekarang mereka semua ada di mana? Tanya Damar. Mereka, Mona sepertinya sedang berjuang untuk tidak terpengaruh hipnotis Damar, tapi dia dengan cepat kembali berkata dengan jujur. Yun dan Ardan berada di planet Lenon. Tapi, Sang Dewi sudah sampai di Origin Place dan mengumpulkan semua ahli bela diri Uncomon level dari The Great Gaia, ujar Mona lagi. Apa? Damar dan yang lainnya pun membelalak tak percaya. Siapa Sang Dewi yang kamu maksud itu? Hati Damar berdebar-debar, dia pun bertanya sekali lagi untuk memastikan kebenarannya. Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah, jawab Mona dengan jujur. Damar dan yang lainnya kembali tercengang. Kali ini hanya ada 2 orang yang datang dari Big Jade. Semula mereka menganggap kalau tidak ada ahli bela diri yang datang dari Big Jade kali ini. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ternyata ada 2 orang ahli bela diri Half God level. Sekarang mereka dapat kabar lagi kalau Asteria dan Hoshi sudah ambil tindakan. Sepertinya perjalanan kali ini akan jauh lebih seru dari yang ada di benak Damar. Apakah Asteria dan Hoshi pantas dia percaya? Apa mereka pantas dieliminasi seperti Helos dan Neox? Damar merasa sedikit bingung dengan Asteria. Tapi dia sebelumnya pernah melakukan kontak dengan perempuan itu. Laki-laki itu sepertinya bisa melihat kalau Hoshi hanya menuruti perintah Asteria. Tapi menurut tingkat kemampuannya, level Hoshi seharusnya berada di atas Asteria. Tapi sepertinya Hoshi malah tunduk dan patuh pada Asteria. Perempuan itu bekerja sama dengan Blade Berserker, tapi di saat-saat yang paling genting, sebuah informasi besar pun tersebar. Dia ingin menjadi dewa, piramida di Origin Place juga harus dibangun. Sebenarnya Blade Berserker memiliki syarat yang cukup untuk menjadi dewa, kemampuannya juga sudah mencapai Half God level, teknik pedangnya sudah sangat tinggi, di atas teknik pedang biasa, kemampuan berjalannya juga sangat tinggi. Dia mempunyai kekuasaan, dia bahkan bisa menahan karunia alam semesta dengan kekuasaan yang dimilikinya itu. Tapi, dengan keadaan seperti itu, karena upacara pengangkatan dewa yang dijalani oleh Asteria tidak berjalan dengan cukup komprehensif, hal itu membuat Blade Berserker gagal menjadi dewa. Bahkan, yang paling penting,
jika kali ini tidak ada pergerakan dari Origin Place, Damar dan yang lainnya juga tidak tahu tentang masalah ini. Untuk mengalahkan Dewa Semesta, Damar pada akhirnya juga harus memulai jalan untuk menjadi dewa. Pada saat upacara pengangkatan dewa telah sampai di tahap selanjutnya dan pada saat genting, tidak akan ada piramida di Origin Place, orang-orang yang menyelenggarakan upacara pengangkatan dewa itu kemungkinan besar akan mati. Apa yang sebenarnya ingin Asteria lakukan? Apa yang perempuan itu katakan pada Damar sebelumnya kalau dia ingin Orphan mati dan hal-hal lainnya tampaknya tidak bisa dipertahankan. Perempuan itu sepertinya ingin membereskan semuanya sekaligus. Pada akhirnya di tengah rencananya dia ingin melenyapkan Big Jade dan bumi sekaligus. Raut wajah Damar langsung menjadi jelek saat memikirkan hal itu. Lilia tentu juga memikirkan hal itu. Dia lantas menganggukkan kepalanya pada Damar. Pupil mata Damar sedikit menyusut. Dia lantas bertanya, sekarang mereka ada di mana? Bagaimanapun juga mereka harus menyelamatkan para ahli bela diri dari bumi itu. Planet yang akan mereka datangi selanjutnya adalah planet Tensei. Planet itu adalah markas terbesar milik Big Jade di Origin Place. Mona berkata lagi. Damar mengambil napas dalam, dia tidak ragu lagi dan menganggukkan kepalanya pada Thalia. Jangan, tidak jauh di sana, Vos terkejut dan berteriak. Laki-laki itu tahu bahwa pada saat Damar menganggukkan kepalanya pada Thalia, nyawanya dan Mona berada di ujung tanduk. Dia tidak ingin mati begitu saja setelah dirinya bisa bertahan hidup dan mencapai Uncommon level. Tapi Damar sama sekali tidak memiliki simpati terhadap orang-orang Big Jade. Kalau kedua orang itu diperbudak oleh Big Jade, kemungkinan Damar masih bisa melepaskan keduanya. Tapi saat mereka berdua berkata kalau mereka memang orang dari Big Jade, laki-laki itu hanya bisa membunuh mereka berdua apapun keadaannya. Api pun menyebar dengan cepat. Vos ingin terus melawan sampai titik darah penghabisan, tapi melihat seberapa kuat Thalia sekarang bahkan meski Damar tidak ada bersamanya, dia tidak bisa melawannya. Level Thalia sudah di bawah tingkat dewa, level perempuan itu adalah yang paling kuat. Perempuan itu memiliki banyak pengalaman perang, dia juga memiliki karakteristik unik yang menakutkan, sikapnya juga sangat tegas dan tidak takut mati. Mungkin level Damar lebih tinggi sedikit daripada Thalia, tapi selain itu, perempuan itu benar-benar tidak takut dengan apapun. Tubuh Mona dan Vos dengan cepat menghilang dan menjadi abu yang terbang ke langit. Mereka berdua hanya menyisakan dua tulang abadi. Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ayo kita pergi ke planet Tensei. Baik. Semua rekannya menganggukkan kepala, kelima orang itu tidak pernah berhenti dan berlari menuju pesawat yang mereka parkir di luar. Baru saja berjalan beberapa langkah, Damar tiba-tiba terpikirkan sesuatu, dia melihat ke arah istana di depannya. Di depan istana itu ada lapangan yang diaspal dengan giok putih. Di lapangan itu ada patung raksasa yang tingginya lebih dari 40-50 meter. Wajah patung itu mirip sekali dengan wajah Dewa Semesta. Pupil mata Damar sedikit menyusut saat melihat patung itu, dia kemudian mengangkat salah satu tangannya. Sebuah pedang Chi pun melesat dengan cepat. Boom, hanya dalam sekejap saja, patung raksasa itu pun hancur terkena hantaman pedang Chi itu. Setelah itu Damar dan lainnya tidak mau berlama-lama di tempat itu lagi, mereka bergegas naik ke pesawat dan pergi dari tempat itu. Di tempat itu hanya tersisa penduduk asli yang tampak kebingungan sambil melihat ke sana dan kemari. Orang-orang itu terlihat sedih dan kebingungan. Orang-orang itu adalah penduduk asli planet ini, mereka menyembah Dewa Semesta. Sekarang, para pengikut dewa itu mati dalam perang, patung dewa mereka juga sudah dihancurkan, kepercayaan mereka juga diruntuhkan. Sementara di luar sana, di pinggiran planet utama, pesawat Orphan pun mendarat. Damar dan yang lainnya tidak bisa berlama-lama di planet utama karena pada akhirnya mereka semua harus kembali ke Origin Place. Jadi, sebelum Damar dan yang lainnya muncul, mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dulu. Tapi mereka sedang mengamati, kalau saja Damar sampai muncul, mereka akan langsung mengepungnya. Pupil mata Orphan dan Demeter terlihat sedikit menyusut. Mereka berdua merasakan kekuatan kekuasaan mereka semakin melemah. Di sebuah kota di planet Sing, seorang lansia tersenyum, tubuhnya yang lemah itu berjalan dengan perlahan. Wah! Anak muda ini memang cepat bertindak. Sosok tua itu berkata sambil membenarkan bingkai kacamatanya yang berwarna hitam itu. Tubuhnya seketika meledak dan seolah berubah menjadi potongan kertas yang terbang menuju langit. Di planet Tensei, Asteria dan Hoshi sedang duduk bersama di istana utama.
Mereka tiba-tiba saling berpandangan. Patung dewa sudah dihancurkan, kekuatan kekuasaan menjadi semakin lemah. Hoshi angkat bicara, raut wajah Asteria langsung berubah. Dia lantas memejamkan matanya, tangan kirinya mulai sedikit bergerak. Setelah beberapa lama, dia baru membuka mulutnya dan berkata, Damar dan yang lainnya sedang bergerak menuju tempat ini. Raut wajah Hoshi perlahan berubah. Dia berkata, bagaimana ini? Laki-laki itu sangat beringas. Kalau dia tidak mau mendengarkan penjelasan kita, dia pasti akan memenggal kita. Selesai berbicara, perempuan itu kembali berkata, kita tidak bisa mengalahkannya. Asteria menghela napas, dia lantas menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, tunggu saja mereka datang. Kita lihat nanti apa yang harus kita lakukan. Bersambung, 1778. Setengah hari kemudian, beberapa pesawat datang ke planet itu, planet Tensei, kota Genten. Kota ini adalah pusat galaksi Big Jade di Origin Place yang juga merupakan tempat administrasi umum di kota ini. Yun mengikat rambutnya yang panjang dan menggulung rambutnya dengan sembarangan. Sementara itu di sebelahnya ada 4 orang lansia berambut putih. Mereka mengerutkan alisnya, ekspresinya terlihat tidak sabar. Hoshi mengerutkan alisnya saat melihat mereka, kemudian berkata, ada apa dengan orang-orang ini? Orang-orang dari The Great Gaia memang begitu, kalau bukan karena sedang kekurangan obat penawar, mereka tidak akan mungkin mau mendengarkan kita. Di sebelah Hoshi, seorang penanggung jawab untuk Big Jade di Origin Place menghela napas dan berkata, tapi sekarang kalian atur saja apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, sepertinya mereka akan menyetujuinya, sekarang ini mereka tidak memiliki obat penawar yang cukup. Yun mengerutkan alisnya saat mendengarkan perkataan orang itu, dia lantas dengan tenang berkata, biar aku saja yang pergi melaksanakan tugas, aku bisa jamin, aku pasti akan melakukan tugasku dengan baik asalkan kalian mau memberi kami obat penawar yang cukup. 4 orang tetuaku ini sudah sangat tua. Mereka tidak akan mampu menjalani tugas dengan baik, jadi. Asteria mengerutkan alisnya sambil melihat Yun, kemudian dengan tenang berkata, tidak, kali ini kalian berlima harus melaksanakan tugas ini bersama-sama. Tanpa menunggu respon dari Yun, dia kemudian dengan nada bicara tenang berkata, kalau kalian tidak setuju, jangan salahkan kami kalau sampai ada pertumpahan darah di The Great Gaia. Kamu keterlaluan. Raut wajah Yun langsung berubah. Apa? Takut mati? Sebenarnya orang-orang itu tidak takut mati. Jika mereka menyerah dari awal, kalau tidak dibunuh, mereka akan diperas oleh Dewa Semesta dan semua makhluk di bumi. Yun dan yang lainnya pun terpaksa menuruti perintah mereka. Saat memasuki tanah telantar dewa, mereka pun harus bekerja demi orang-orang Big Jade karena alasan itu. Tapi sekarang, Asteria memakai cara yang sama untuk memeras laki-laki itu. Aku sedang tidak berdebat dengan kalian. Asteria dengan tenang berkata, aku mau kalian pergi ke Underworld untuk memetik 10 tangkai bunga higan. Yun membelalakan matanya, dia mengangkat kelopak matanya dan melihat ke arah Asteria, kemudian berkata, apa kamu bercanda? Apa kamu tahu Underworld itu tempat yang seperti apa? Planet itu berbahaya, makanya diberi nama neraka. Lelucon macam apa ini? Kamu pikir aku bercanda? Asteria dengan nada bicara tenang berkata, kamu boleh memilih pergi atau tidak, tapi kalian seharusnya tahu apa yang akan terjadi kalau kalian memilih untuk tidak pergi. Seorang laki-laki tua menghela napas dan berkata, biar kami berempat saja yang pergi. Kekuatan Yun sangatlah tinggi, kalau dia tinggal di sini, dia bisa mengintimidasi orang-orang di planet utama. Kami berempat sudah sangat tua, mati pun sudah sangat wajar. Kalau Yun tetap hidup, mungkin dia akan berguna untuk kalian. Tidak bisa, kalian berlima harus pergi bersama-sama. Asteria dengan nada bicara tenang berkata, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau kalian memilih untuk tidak pergi, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Yun merasa sangat jengkel, dia menggertakkan giginya, kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baik. Kami semua akan pergi, tapi aku ingatkan sekali lagi, kalian harus memberi obat penawar yang cukup untuk kami terlebih dulu. Kalau kami berlima berhasil menjalankan tugas ini dengan selamat, kalian tidak perlu memberikan obat penawar itu lagi. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini, jadi tidak masalah, jawab Asteria dengan tenang. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya.
Penanggung jawab Big Jade yang berada di sebelahnya itu menghela napas, kemudian memberikan 10 botol obat penawar pada mereka berlima. Yun menatap Asteria dalam-dalam, kemudian mengambil napas panjang dan berkata, "Baik, kalau begitu kami akan pergi sekarang juga." Setelah mereka pergi, Hoshi melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk menyuruh yang lainnya pergi. Dia kemudian berbicara pada Asteria. "Asteria, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita pergi dulu saja?" tanyanya. "Tunggu saja dulu," jawab Asteria sambil menggelengkan kepalanya. "Apa kamu sudah gila? Kita sudah bertindak sejauh ini, bahkan Damar sudah datang kemari, pasti mereka sudah tahu tentang piramida itu." Hoshi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kamu menunggunya datang, dia pasti akan langsung memenggal kita. Aku bisa menjelaskannya dengan detail pada mereka." Sahut Asteria. "Menjelaskan apa? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu bahkan mengirim orang-orang bumi itu ke tempat-tempat yang berbahaya. Kalau sampai Damar tahu, dia pasti akan..." Hoshi tidak melanjutkan perkataannya. Dia kemudian terdiam. "Tidak perlu berpikir yang berlebihan, kita tunggu saja mereka dengan tenang, sisanya serahkan saja padaku," ujar Asteria sambil tersenyum. Setelah 1 jam lebih, Asteria dan Hoshi berdiri bersama dan melihat lurus ke arah depan. Mereka bisa merasakan aura yang menakutkan yang semakin meningkat di depan sana. Asteria menghela napas panjang dan berkata, "Ayo kita pergi menemuinya, sudah lama kita tidak bertemu dengannya, bukan?" Kota Jenten, kota ini adalah kota yang terletak di pegunungan. Ada banyak dataran yang memiliki kemiringan tinggi dan terlihat sangat kompleks. Tempat tinggal mereka saat ini terletak di puncak gunung tertinggi. Mereka bisa melihat seluruh kota dengan jelas dari atas sana. Sebuah pesawat terbang berputar di atas langit kota itu. Damar membuka pintu pesawat dan melihat ke arah bawah sambil melepas Chi. Dia berencana untuk memberi kesempatan terakhir pada Asteria, memberi kesempatan sekali lagi pada perempuan itu untuk menjelaskan semuanya padanya. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik dan mengancam para tetua dari bumi, kalau Asteria sebenarnya lebih memilih untuk berdiri di sisi Orpan dan akan menghabisi seluruh penghuni bumi, Damar tidak akan berbelas kasih padanya sama sekali. Pada saat yang bersamaan, 2 sosok bayangan keluar dengan cepat. Mereka menggunakan perangkat kerangka luar dan melayang di udara. "Damar, lama tidak bertemu," sapa Hoshi dengan ceria. "Apa kalian tahu kemana kami menempatkan para pengikut kami? Mereka adalah seseorang yang kalian kenal." Wajah cantik Asteria itu terlihat tersenyum pada rekan-rekan Damar. "Halo kalian semua, lama tidak berjumpa," sapanya dengan ramah. Damar baik-baik saja, Guntur dan yang lainnya juga baik-baik saja, tapi raut wajah mereka tidak terlihat senang. Damar melihat Asteria dan berkata, "Aku rasa, kamu harus menjelaskan sesuatu pada kami semua." "Menjelaskan tentang apa?" tanya Asteria sambil tersenyum. "Menurutmu?" Damar dengan tenang berkata, "Tentu saja tentang upacara pengangkatan dewa. Kalau tetua Blade Berserker tidak terlalu beruntung, dia akan mati. Lalu, kalian juga harus menjelaskan kenapa kalian bisa berada di sini. Satu lagi, kalian sembunyikan di mana para tetuaku yang berasal dari bumi itu." Asteria tersenyum dan menjawab, "Aku akan menjelaskannya satu persatu padamu. Para tetuamu itu sudah pergi dari sini sejak 1 jam lalu. Mereka pergi ke Underworld." Asteria tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan berkata pada Damar dengan tenang. Raut wajah Damar langsung berubah. Hasrat ingin membunuh pun mulai bergejolak di dalam hatinya. Asteria mengambil napas dalam-dalam, kemudian sekali lagi berkata, "Mengenai upacara pengangkatan dewa, aku memang sengaja menjatuhkan Blade Berserker. Aku juga sengaja tidak memberitahu padanya kalau aku ingin membangun piramida di Origin Place. Kami bisa berada di sini karena Orpan yang mengirim kami ke sini," lanjut Asteria. Jadi, ekspresi Damar terlihat suram. Dia lantas berkata, "Pada akhirnya kalian memilih jalan yang sama dengan Orpan. Kalau begitu, kerjasama sebelumnya hanya sebuah lelucon." "Tidak, kami tidak memiliki pilihan lain," sahut Asteria. Tidak punya pilihan lain, yakin?" cibir Damar. Bersambung, 1779. "Kamu ingin mengatakan kalau Orpan sudah memaksa kalian?" Damar tersenyum sinis, kemudian berkata, "Kalau semua ini karena paksaan dari Orpan, ketika bumi diserang, kenapa kalian bisa bebas memilih?" "Asteria, sebenarnya apa yang kamu ingin lakukan? Apa kamu ingin memanfaatkanku untuk membunuh Orpan dan merebut kekuasaannya?
Kamu lantas ingin menginvasi bumi dan pada akhirnya mengambil dua kekuasaan dari planet utama. Asteria terdiam, setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Damar, semua ini memang karena paksaan Orpan, kalau aku dan Hoshi menolaknya, kami berdua akan mati. Para pengikut kami juga akan dibunuh. Kalian pikir kami akan percaya begitu saja? Ekspresi Guntur terlihat dingin, dia lantas berkata, kalau begitu kenapa Orpan tidak memaksa kalian untuk menyerang bumi? Dengan begitu kalian bisa bersembunyi sejauh mungkin. Asteria menghela napas dalam-dalam dan berkata, waktu itu aku memiliki firasat kalau akan terjadi sesuatu, maka dari itu aku sudah membawa Hoshi bersembunyi sejauh mungkin jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan begitu Orpan tidak akan mudah menemukan kami kalau tiba-tiba dia datang dan mencari kami. Kalau begitu aku ingin bertanya sekali lagi, kalau kalian memberitahu Saka tentang upacara pengangkatan dewa, padahal jelas-jelas itu bermasalah, dan kamu sudah tahu kalau untuk menang dari Blade Berserker, kalian harus menjadi dewa terlebih dulu dan mengadakan upacara pengangkatan dewa. Kalau kalian memilih jalan seperti Blade Berserker, kalian harus tidak takut mati. Kalian bekerja sama dengan kami, kenapa kalian tidak menyebutkannya tadi? Karena kami tidak bisa membahasnya. Asteria menghela napas panjang dan berkata, Damar, sebelum Orpan akhirnya mati, ada banyak hal yang tidak bisa kami jelaskan, kami semua tunduk padanya. Hoshi mengangguk dan berkata, Damar, kamu mempercayai kami berdua, kan? Kami benar-benar tidak ingin melakukan hal yang bisa merugikanmu. Seperti ucapanmu, kamu ingin menjadi dewa dan ingin mengalahkan Orpan. Kalau kami memang ingin membunuh Orpan dengan memanfaatkanmu dan melakukan semua yang kami inginkan, kami tidak akan pernah mencapai tujuan kami. Damar. Pada saat itu Asteria tiba-tiba berkata, kalau kamu mau mempercayaiku sekali saja, tunggu sampai Orpan mati, aku akan menjelaskannya kembali padamu. Kalau sekarang kami menjelaskannya padamu, kami berdua akan mati. Damar mengerutkan alisnya dengan kuat. Kalau begitu, masalah kali ini juga ada hubungannya dengan Orpan. Tanya Damar. Asteria menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, sebelum kami masuk ke sini, Orpan sudah menebak kalau kalian pasti akan menginvasi Big Jade, dan satu-satunya yang dapat menyeimbangi kalian adalah para nenek moyang bumi. Dengan begitu, kami bisa menahan kalian kalau kami menempatkan para tetuamu itu dalam bahaya. Damar melihat Lilia yang berada di sampingnya, perempuan itu lantas mengambil napas panjang dan berkata, sebaiknya kita tidak perlu percaya dengan omongan mereka. Damar menganggukkan kepalanya, dia melihat Asteria dan Hoshi, kemudian berkata, sebenarnya kesan kalian di mataku tidak terlalu buruk, kami juga tidak ingin mengganggu siapapun. Sementara ini aku mempercayai kalian. Aku harus membunuh Orpan, kalau sampai saat itu kalian memiliki rencana lain, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Selesai berbicara, mereka langsung naik ke pesawat. Dia memutuskan untuk tidak menindak mereka berdua untuk sementara waktu karena tidak ingin membuat mereka malu. Alasan yang kedua adalah, dari gaya bicara Asteria dan Hoshi dan dilihat dari berbagai aspek, sepertinya omongan mereka bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka memang mau tidak mau harus tunduk pada Orpan, Damar dan yang lainnya juga tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Asteria pernah menyelamatkan Guntur, Damar merasa mempunyai utang budi padanya. Alasan yang ketiga adalah, Damar mengkhawatirkan keselamatan para nenek moyang dari bumi. Jika disimpulkan, Damar merasa tidak masalah kalau dirinya harus mempercayai mereka kali ini. Jika mereka benar-benar bisa membunuh Orpan nantinya, Asteria dan Hoshi juga tidak akan merepotkan mereka ke depannya. Tiba-tiba mereka merasakan aura yang kuat di tubuh mereka. Damar mengerutkan dahinya, kemudian memutar badannya dan melihat Asteria berubah menjadi sedikit halus. Rambut panjangnya bergerak seperti tertiup angin, dia memegang sebuah tongkat kekuatan kekuasaan. Keberuntungan menyertai kalian, aku memberkatimu dengan kemenangan dan kembali dengan selamat. Gumam Asteria. Kalimat itu adalah kalimat pemberkatan dari seorang dewi keberuntungan. Tongkat yang dia pegang itu memancarkan cahaya. Perempuan itu lantas berkata, Damar, Underworld adalah salah satu tempat terlarang di Origin Place. Ahli bela diri tingkat dewa dilarang masuk ke sana karena dapat membahayakan nyawa. Berhati-hatilah. Damar menatap Asteria dalam-dalam. Dia masih saja tidak bisa mempercayai perempuan itu sepenuhnya. Tapi tiba-tiba Damar berpikir, seseorang yang sudah diangkat menjadi dewa pasti sudah hidup selama bertahun-tahun. Asteria memiliki kekuasaan karma, dia bisa memperhitungkan sesuatu dengan baik, pemikirannya pasti sangat dalam.
Bagaimanapun juga masalah ini bisa meningkatkan kewaspadaan di dalam hati Asteria. Pesawat itu terbang dengan pelan dan bersiap mendarat di Underworld. Mereka lantas menggunakan kecepatan tertinggi untuk sampai di tempat itu dan berharap bisa sampai di sana sebelum para tetua itu agar mereka tidak jadi masuk ke Underworld. Setelah pesawat itu pergi, Guntur mengerutkan alisnya dan berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan itu. Aku merasa sepertinya ada bagian yang tidak dia jelaskan pada kita semua." Seperti mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya, ya? Tanya Thalia. Guntur menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Bisa dibilang seperti itu. Apa kita diam-diam sudah terhipnotis dengan kekuatan kekuasaannya?" Tanya Lilia. Damar merenung, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan kekuasaan. Laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kalau begini saja, kalau aku nanti bisa membunuh Orpan? Tidak masalah jika memang Asteria dan Hoshi memiliki rencana lain. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah segera ke Underworld dan mencegah para tetua untuk masuk ke sana." Rekan-rekannya pun menganggukkan kepala. Pesawat itu dengan cepat melesat ke tempat tujuan. Sementara itu di puncak gunung kota Jenten, Asteria melihat Damar dan rekan-rekannya yang sudah pergi menuju Underworld. Dia nampak tidak tenang. "Sudahlah, tidak akan terjadi apa-apa," Hoshi berkata sambil melihat Asteria. Dia lantas kembali berkata, "Kita lihat dulu keadaan Damar dan yang lainnya, setelah itu kita bisa menjelaskannya lagi pada mereka." "Bukan begitu, aku punya firasat," ujar Asteria sambil menggelengkan kepalanya. "Begitu, firasat apa?" "Aku merasa, setelah perjalanan ini, mungkin Damar bisa membuat terobosan besar," gumam Asteria. Underworld, nama itu hanyalah sebuah sebutan untuk sebuah planet. Underworld di konteks ini mengacu pada neraka. Hal itu karena planet ini sangat berbahaya. Siapapun yang masuk ke sana, kemungkinan besar tidak akan selamat. Di planet ini terdapat magma yang mengalir. Selain itu tempat ini juga dipenuhi dengan berbagai macam energi. Racun, energi dari kelima elemen bercampur dengan kacau. Bahkan di tengah lingkungan yang tidak bagus ini hidup berbagai makhluk yang menyeramkan. Jika seorang ahli bela diri tingkat dewa masuk ke tempat ini, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka dengan maksimal, karena kekuatan mereka akan mendapat pengaruh dari makhluk hidup yang berada di sana. Selama bertahun-tahun entah sudah berapa nyawa yang melayang di tempat ini. Seorang ahli bela diri biasa tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. 6 jam kemudian, pesawat mereka sampai di sekitar planet itu. Pesawat itu berputar mengitari planet itu untuk melihat-lihat keadaan. Apakah mereka bisa menemukan para tetua itu dari atas pesawat? Bagaimanapun juga para tetua itu hanya berangkat ke tempat itu 1 jam lebih awal dari mereka. Setelah pesawat itu berputar selama beberapa waktu, sebuah suara mekanis pun terdengar. "Perhatian, perhatian, pesawat mengalami korosi, lakukan evakuasi sesegera mungkin." Damar terkejut, padahal mereka belum masuk ke planet itu dan hanya berputar-putar di sekitarnya saja. Tapi pesawat mereka sudah mengalami kendala seperti ini. Planet ini benar-benar menakutkan. Bersambung 1780. Perlu diketahui, pesawat dari Big Jade itu memiliki bahan yang cukup mengesankan. Bahan pesawat itu tahan panas dan tahan karat. Bisa bayangkan kan betapa hebatnya racun dan unsur berbahaya di planet ini. "Bagaimana kalau kita semua keluar dari pesawat?" usul Guntur. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan, berbahaya. Ahli bela diri dengan level seperti kita terlalu beresiko untuk melakukannya. Begini saja, di dalam pesawat ini ada beberapa pesawat sekoci. Kita berpencar menjadi 2 tim." "Hah?" Guntur melihat Damar, kemudian bertanya, "Apa kamu berencana masuk ke sana sendirian?" Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan pergi bersama Lilia. Tempat ini sangat beracun, dia bisa menolong dalam banyak hal. Kalian menunggu di sini saja bersama Thalia, dia pasti bisa membantu kalian dalam banyak hal. Kalian semua pikirkanlah, mana yang paling baik menurut kalian, menunggu di sini saja sampai aku dan Thalia kembali atau kalian ingin menghancurkan patung raksasa di daerah kekuasaan Big Jade." Thalia mengerutkan alisnya dan berkata, "Pesawat ini akan berkarat kalau kita memaksa untuk masuk, nanti bagaimana kalian akan keluar dari tempat ini?" Wajah Damar sedikit berkedut setelah mendengar hal itu. Pesawat itu sudah berkarat parah meski hanya berada di luar Underworld. Kalau mereka tetap memaksakan diri untuk masuk lebih dalam lagi, mereka tidak tahu pesawat itu akan mengalami kerusakan separah apa lagi. Pantas saja tidak ada yang bisa keluar dari planet ini dengan selamat.
Pesawat saja bisa sampai berkarat dan mengalami kerusakan seperti ini, bagaimana mereka akan keluar dari tempat ini nantinya? Mereka bisa saja memanfaatkan Qi dan beberapa kekuatan khusus lainnya untuk melindungi pesawat itu agar bisa mendarat di Underworld dengan selamat. Tapi, mereka tidak mungkin membawa pesawat itu masuk ke sana, karena mereka semua bisa menghadapi bahaya sewaktu-waktu. Oleh karena itu mereka tidak bisa terus menjaga dan mempertahankan pesawat itu lagi. Apa yang dikatakan oleh Thalia itu memanglah sebuah masalah besar, bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat ini nantinya. Damar merenung sejenak dan memikirkan solusi terbaik. Pada saat itu Lutfi tiba-tiba berkata, aku mungkin harus membawa salah satu pesawat sekoci. Mau apa kamu dengan pesawat sekoci itu? Tanya Guntur dengan bingung. Aku akan masuk ke Origin Place. Aku rasa tempat itu sudah membuatku terpikat. Aku ingin ke sana dan melihat-lihat. Mungkin saja di sana aku bisa memulihkan karakteristikku, ujar Lutfi. Guntur mengerutkan dahinya, kemudian berkata, saat ini kamu tidak mempunyai karakteristik apapun, akan sangat berbahaya kalau kamu bergerak sendiri. Kalau sampai orang dari Aviar atau Big Jade melihat salah satu dari kita, mereka pasti akan langsung membunuh kita. Lilia juga berkata, bagaimana kalau kamu? Damar mengambil napas panjang dan berkata, begini saja, Guntur pergi denganmu. Kamu akan aman bersamanya selama tidak bertemu dengan ahli bela diri half god level. Thalia, kamu kendalikan pesawat ini dan untuk sementara tetap berputar-putar saja di sekitar planet ini. Biar aku dan Lilia saja yang turun ke Underworld. Kalau kami sudah menemukan para tetua itu, aku akan mengirimkan sinyal pada kalian. Thalia mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana kalau kalian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk keluar dari tempat itu? Apa tidak terlalu membosankan kalau pesawat ini hanya berputar-putar terus di sekitar Underworld ini? Damar menatap Thalia dengan tatapan tak berdaya dan berkata, lihat dulu kondisi selanjutnya, di pesawat ini ada banyak film dan sinetron, kamu bisa bersantai sambil menontonnya. Lutfi mengernyitkan alisnya dan berkata, tidak masalah kalau kamu tidak mengizinkanku pergi sendiri, meskipun aku tidak mempunyai karakteristik, tapi aku masih bisa mengandalkan kekuatan bela diriku. Umumnya ahli bela diri Uncomon level tidak bisa menandingi kemampuan bela diriku. Tidak, agar aku lebih yakin, Guntur akan ikut denganmu. Kalau kamu tidak keberatan, lebih baik begitu saja, ujar Damar sambil mengambil napas panjang. Oke, Thalia menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kalian harus lebih berhati-hati. Kalau ada kejadian yang tidak terduga, jangan lupa untuk langsung mengirim sinyal, aku akan segera menyusul kalian. Oke. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah mengatur rencana, mereka pun berpencar untuk melakukan tugas masing-masing. Pesawat yang mereka tumpangi itu lumayan besar, di dalamnya ada 3-4 buah kapal sekoci. Mereka berlima mulai bergerak, Damar melihat Guntur dan Lutfi, kemudian berkata, kali ini kalian harus lebih berhati-hati, kita tidak terlalu mengenal Origin Place dengan baik. Meskipun Damar merasa pembagian tugas dengan 2 orang di setiap tim ini cenderung aman, tapi tetap saja mereka harus tetap waspada. Ada banyak bahaya di Origin Place yang tidak hanya datang dari 8 planet utama, tapi juga dari penduduk setempat. Tentu saja, kami akan lebih waspada. Kamu juga harus lebih hati-hati, di Underworld ini dari luar saja sudah sangat berbahaya, apalagi di dalamnya, entah sebahaya apa tempat ini. 8 planet utama saja tidak memiliki catatan yang lengkap tentang planet ini. Mereka hanya mengatakan kalau tempat ini sangat berbahaya dan dilarang untuk dimasuki bahkan oleh ahli bela diri tingkat dewa. Kalian berhati-hatilah, ujar Guntur. Damar mengambil napas dalam-dalam, dia lantas membuka pintu pesawat sekoci dan berkata, laksanakan tugas kalian masing-masing dengan baik, biarkan saja Big Jade dan Aviar menyombongkan dirinya selama beberapa hari. Tunggu sampai kita akhirnya bisa melaksanakan tugas ini sampai tuntas, barulah kita penggal berandalan itu satu persatu. Semua orang mengangguk. Setelah beberapa lama, Damar berkata, oke, ayo kita berangkat. Pintu belakang pesawat itu pun dibuka. 2 pesawat sekoci terbang keluar, 1 sekoci terbang ke arah langit, 1 sekoci lagi terbang dan mendarat menuju Underworld. Selama pesawat itu menukik ke Underworld, Lilia menyiapkan karakteristik Qi-nya dan dengan cepat membungkus seluruh badan pesawat. Pada saat yang bersamaan, Damar juga menyebarkan Qi-nya untuk menghalau kabut beracun itu. CSS, Qi dan kabut beracun itu pun saling bertabrakan dan mengeluarkan suara mendesis. Sial, sepertinya kabut beracun ini sedikit aneh. Teriak Damar sambil mengerutkan alisnya.
Lilia menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan Ci ini juga bisa membuat pesawat Big jadi berkarat. Entah apa yang sebenarnya berada di bawah sana, aku juga tidak tahu apakah para tetua itu bisa bertahan hidup. Tambah kecepatan, Damar menganggukkan kepalanya. Pesawat sekoci itu terus menukik menuju Underworld. Pupil mata Damar tiba-tiba mengecil. Dia lantas berkata, kekuatan ini sepertinya sudah melampaui kekuatan karakteristik racun. Lihat ke depan, perintah Lilia sambil menunjuk ke arah depan. Di bawah kabut beracun itu, keadaan di depan mereka sepertinya mengalami perubahan. Mereka melihat beberapa patung es di bawah sana. Wus, setelah beberapa lama, pesawat sekoci mereka akhirnya berhasil menembus kabut beracun itu. Mereka bisa merasakan dengan jelas suhu di tempat itu tiba-tiba turun drastis. Raut wajah Damar langsung berubah. Lapisan beracun itu nampaknya sudah menghilang dan berganti dengan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Saat mereka masuk ke tempat ini, mereka sudah melindungi mereka dari gas beracun, jadi mereka sudah kebal terhadap racun-racun itu. Hawa dingin pun meresap ke seluruh tubuh mereka. Ekspresi Damar pun berubah seketika. Laki-laki itu tanpa ragu mengangkat tangannya. Karakteristik esnya meledak dengan cepat dan menyelimuti seluruh badan pesawat. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan karakteristik magmanya dan menghilangkan semua hawa dingin di dalam pesawat sekoci itu. Lihat sekelilingmu, perintah Lilia sambil menunjuk sekeliling. Ada banyak pesawat yang mengelilingi mereka dan berputar mengitari planet itu. Tapi pesawat-pesawat itu sudah membeku, seluruh permukaannya ditutupi es tebal. Kemungkinan besar, semua orang yang ada di dalam pesawat itu sudah mati. Bersambung,